merupakan makanan yang terbuat dari adonan tepung terigu, telur, gula, susu, dan baking powder maupun ragi yang kemudian dimasak di atas permukaan wajan datar yang panas. Merunut sejarah, pancake sudah dikenal sebagai salah satu makanan khas bangsa Romawi yang pada saat itu dinamakan alita dolcia dengan taburan sirup buah-buahan dan madu. Seiring dengan perkembangan zaman, alita dolcia atau makanan manis tersebut diadopsi di berbagai negara. Pancake itu, pan itu ya wajannya yang pipih. Jadi dia dimasak dengan wajan yang pipih gitu asalnya kalau ngikutin Eropa. Itu breakfastnya orang Barat. Tapi belakangan kan sudah berkembang. Pancake itu macam-macam. Ada yang terigu kalau di Prancis bisa pakai kata namanya blini yang dimakan sama kaviar itu dibikin dari durum wheat. Tepung gandum, sejenis gandum yang keras. Pancake kemudian terus berkembang dari masa ke masa. Namun, berbeda negara, maka berbeda pula cara mengolah dan menyajikannya. Jika kita biasa mengenal pancake sebagai kue berbentuk bundar dan pipih, lain halnya dengan pancake ala Jepang yang disebut fluffy pancake. Wah, berbeda dengan pancake pada umumnya, fluffy pancake khas Jepang yang juga dikenal dengan sebutan souffle ini berbentuk tebal, gemuk, tinggi. Nah, tapi ketika dibelah, wah, begitu lembut seperti kapas sehingga ketika masuk ke dalam mulut langsung lumer. Wow. Terdapat sejumlah bahan yang perlu disiapkan sebelum membuat fluffy pancake khas Jepang. Mulai dari tepung terigu, susu, putih telur, krim keju, hingga aneka buah. Proses pembuatan souffle bisa dibilang susah-susah gampang. Pertama, masukkan putih telur dan gula. Aduk menggunakan mixer selama 2 menit hingga adonan mengembang dan berwarna putih merata. Langkah selanjutnya, campurkan adonan tersebut dengan adonan susu, krim keju, dan tepung terigu di wadah terpisah. Proses pengadukan merupakan tahapan yang sulit, sebab tidak boleh terburu-buru dan tidak terlalu lama agar adonan tidak gagal seperti pecah maupun berair, melainkan tercampur merata dan terjaga kekentalannya. Benar-benar sepanjang prosesnya harus teliti, hati-hati dan penuh konsentrasi ya. Iya. Kayak. Tapi sebenarnya kalau untuk kuncian si fluffy pancake khas Jepang ini di mana aja sih, Kak? Dia ada di pengocokan telur, itu pengocokan telurnya harus benar, sama di cara aduk. Aduknya nggak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit, soalnya nanti kalau misalkan kayak ngaduknya terlalu sedikit gitu, nanti dia nggak kecampur adonan sama putih telur. Setelah tercampur dengan baik, adonan siap diletakkan di atas pan yang sebelumnya sudah dipanaskan di suhu 150 derajat Celcius dan diolesi minyak. Nanti apakah hasil akhirnya malah jadi pancake yang tidak mengembang Iya. atau bagaimana, Kak? Nanti kalau kayak gitu dia malah nggak ngembang, sama dia kayak nggak bisa diginiin, sama nggak bisa dibentuk naik ke atas. Jadi suhu ini juga kita perhatiin, abis dia naik baru kita kecilin ke 125. 125. Kalau di awal ketika pertama kali 150. 150. Jadi pannya Harus benar-benar panas dulu baru dimasukin ke sini. Soalnya kalau dia nggak masuk nanti malah jatuh. Malah cair dia. Setelah 5 menit, adonan pancake harus dibalik ya, agar matang di kedua sisinya. Angkat dan yummy! Fluffy pancake khas Jepang siap ditaburi dan disajikan dengan aneka saus, boba, buah-buahan seperti jeruk, stroberi, blueberry, ataupun es krim. Dari Jepang, mari kita bergeser ke Jerman. Ada pancake yang tidak kalah spesial bernama Baby Dutch Pancake.
Eits, jangan tertipu dengan namanya baby, karena ukurannya tidak main-main. Berdiameter 10 cm, pancake khas Jerman ini begitu unik karena berbentuk menyerupai mangkuk sehingga aneka topping dapat diletakkan di dalamnya. Kalau pancake sebelumnya kan dia berbentuk bulat datar kayak gitu ya. Kalau di sini unik gitu loh, unik dalam arti kata dia bentuknya kayak mangkok raksasa seperti itu. Di sini sih cenderung atasnya itu garing, dalamnya itu lembut. Pembuatannya ya seperti biasa aja, dia pakai terigu, telur, susu seperti itu. Cuman cara penyajiannya itu dia ditaruh di atas iron pan adonannya dan kemudian dimasukin ke oven kayak gitu. Nanti dia mengembang sendiri. Pada proses pembuatan, Baby Dutch Pancake tidak hanya memerlukan terigu, susu, baking powder, dan garam saja, melainkan putih telur dan kuning telur dengan perbandingan 10:5. Bila adonan telah set atau siap, panaskan loyang pan selama 1 menit dan oleskan butter terlebih dahulu sebelum menuangkan adonan ke atas pan. Tahap berikutnya, masukkan pan dan adonan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat selama 17 hingga 20 menit hingga adonan mengembang sempurna. Setelah matang, pancake setinggi 6 hingga 8 cm siap untuk dihias. Jika Anda penggemar makanan manis, pancake bisa ditaburi saus coklat, aneka buah, maupun es krim. Tapi jika Anda lebih suka makanan gurih, pancake ala Jerman bisa ditambahkan keju hingga daging steak dan saus barbecue. Menikmati pancake disertai dengan steak nggak perlu jauh-jauh pergi ke Jerman, tapi bisa dinikmati di Indonesia. Di sini ada perpaduan yang menarik antara pancake yang nggak hanya bisa dinikmati manis, namun juga ada gurihnya. Nah, berbicara soal tekstur dari pancake-nya, ini kalau bicara soal luar mangkoknya, ini keras tapi juga crispy, ada renyah-renyahnya seperti menikmati croissant di Perancis. Tapi bagian bawahnya lembut dan buttery. Saya mau lanjut santap dulu ya. Bila dahulu pancake hanya sebatas menu sarapan maupun hidangan pencuci mulut, kini pancake dapat dikonsumsi sebagai makanan berat di sejumlah negara. Transformasi pancake menjadi bukti perkembangan industri kuliner dunia yang semakin kreatif dan inovatif. Clarissa Aradia, Muhammad Wahyudi, Jakarta.